Selamat pagi, perkenalkan nama saya Elizabeth Alvara Teme dengan NPM 33230045 dari Program Studi Pendidikan Biologi. Baik, saya akan menjelaskan bagian-bagian silabus beserta fungsinya masing-masing. Di dalam silabus terdapat bagian-bagian silabus beserta fungsinya masing-masing, di antaranya yang pertama identitas, yang kedua kompetensi inti, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat materi pembelajaran, yang kelima indikator, yang keenam bentuk penilaian, yang ketujuh alokasi waktu, yang kedelapan sumber belajar. Yang pertama, identitas silabus. Identitas silabus adalah deskripsi singkat yang menggambarkan tujuan, isi, metode, dan evaluasi pembelajaran suatu mata pelajaran atau program studi. Fungsi dari identitas silabus antara lain yang pertama, memberikan gambaran umum tentang mata pelajaran atau program studi yang akan dipelajari. Yang kedua, menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh siswa. Yang ketiga, menyajikan daftar isi atau topik yang akan diajarkan dalam mata pelajaran atau program studi. Yang berikut menggambarkan metode pembelajaran yang akan digunakan seperti ceramah, diskusi, tugas individu atau kelompok, dan sebagainya. Yang kedua, kompetensi inti memiliki fungsi antara lain yang pertama menetapkan standar kompetensi yang harus dicapai oleh siswa dalam suatu mata pelajaran. Yang kedua, menyediakan paduan bagi guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Yang ketiga, memastikan bahwa siswa memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep kunci dalam suatu mata pelajaran. Yang ketiga, mendorong perkembangan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kehidupan nyata dan dunia kerja. Yang terakhir, memberikan daftar yang kuat bagi perkembangan kurikulum dan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar dalam sebuah silabus memiliki fungsi antara lain yang pertama, menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, menyajikan informasi mengenai keterampilan dan pengetahuan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga, menyediakan paduan bagi guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, materi pembelajaran silabus. Materi pembelajaran silabus memiliki beberapa fungsi penting dalam proses pembelajaran, antara lain yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi. Yang kelima, indikator. Indikator dalam silabus memiliki beberapa fungsi penting, antara lain yang pertama menunjukkan pencapaian pembelajaran, yang kedua panduan penyusunan materi pembelajaran, yang ketiga panduan penyusunan materi pembelajaran, yang keempat pedoman pemilihan strategi pembelajaran, yang kelima acuan penilaian hasil belajar. Yang keenam, bentuk penilaian. Bentuk penilaian dalam silabus memiliki beberapa fungsi penting, antara lain yang pertama mengevaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran, yang kedua memberikan umpan balik, yang ketiga mendiagnosis kualitas belajar, yang keempat menentukan ketuntasan belajar, yang kelima mendokumentasikan kemajuan belajar. Yang ketujuh, alokasi waktu. Alokasi waktu dalam silabus memiliki fungsi penting, antara lain yang pertama mengatur durasi pembelajaran, yang kedua perencanaan pembelajaran, yang ketiga pengorganisasian pembelajaran, yang keempat monitoring dan evaluasi, yang kelima komunikasi dan koordinasi. Yang kedelapan, sumber belajar. Sumber belajar dalam silabus memiliki beberapa fungsi penting, antara lain yang pertama memberikan informasi tentang materi pembelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik.
Yang kedua, membantu guru dalam merancang kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga, memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri. Yang keempat, memperkaya wawasan dan pengetahuan peserta didik. Yang kelima, membantu guru dalam melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran. Sekian hasil presentasi saya. Sekian dan terima